agama itu milik gereja. Ya. Ada banyak orang tahu firman Tuhan tapi tidak tahu kebenarannya. Kalau kita menyampaikan sebuah ayat, dia tahu itu firman Tuhan. Apakah mengerti? Belum tentu. Ada orang beragama tapi tidak bertuhan. Bahkan mereka tidak tahu kalau beragama itu beda dengan bertuhan. Ya kan? Itulah sebabnya saudara ya. Selama ini kita beranggapan beragama itu sama dengan bertuhan. Sebenarnya itu keliru, fatalnya ya. Fatal kekeliruan itu. Orang beragama, orientasi kerohanian dia itu adalah pada melakukan ritual. Ya, contoh misalkan dia masuk gereja, ya kan? Dia pelayanan, dia baca firman Tuhan di waktu-waktu tertentu, di jam-jam tertentu, dia berdoa di jam-jam tertentu. Itu ritual, saudaraku. Ya. Kalau orang bertuhan, orientasi kerohanian dia itu adalah pada melakukan firman Tuhan. Jadi beda sekali, saudara. Oleh sebab itu kalau kamu masih menjadi orang yang beragama, maka kamu hanya akan dibawa ke gereja. Agama itu milik gereja, bukan milik Tuhan. Ya kan? Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini tidak membawa agama apapun. Ya. Dia membawa keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepada dirinya. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa agama itu milik gereja. Ya kan? Sehingga kalau kamu hanya menjadi orang beragama, engkau hanya akan dibawa ke gereja, tidak lebih daripada itu. Jadi kamu jangan bermimpi akan masuk surga. Kamu akan masuk surga kalau engkau menjadi orang yang bertuhan. Karena orang bertuhan itu orientasi kerohanian dia adalah melakukan firman Tuhan. Dan itu yang dituntut oleh Bapa kita di surga. Itulah sebabnya Yesus Kristus berfirman pada Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku itu apa? Firman-firmannya engkau lakukan, hanya itu saja. Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Karena imanlah yang menyelamatkan, bukan hasil usahamu. Ya, imanlah yang menyelamatkan, bukan hasil usahamu. Ya. Dan bagaimana kita bisa memiliki iman? Hanya kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, itulah pentingnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika nanti Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, dia tidak mencari orang beragama Kristen. Ya, dia tidak akan menghitung ada berapa banyak jumlah gereja. Yang dia cari adalah orang-orang beriman. Itulah sebabnya di dalam Lukas 18 ayat 8, Yesus Kristus sendiri yang berkata, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan itu saudara. Yesus Kristus tidak bertanya ada berapa banyak orang Kristen di muka bumi ini. Yesus Kristus tidak bertanya ada berapa banyak gereja di muka bumi ini. Yang dia tanyakan adakah ia mendapati iman di bumi. Kenapa yang ditanyakan iman? Karena imanlah yang menyelamatkanmu. Ya, dan bagaimana supaya kita memiliki iman itu? Tidak ada cara lain. Engkau harus menjadi pelaku firman Tuhan.